Halo semuanya. Halo kamu yang di sana. Seseorang yang namanya akan kusembunyikan, tetapi seseorang yang aku tahu punya cerita yang sama dengan kita. Dan cerita ini aku tahu cocok untuk kita-kita yang galau, karena ini adalah podcast teman anti galau. Ini adalah podcast siap-siap. Dan ini adalah cerita siap-siap move on. Boleh dong di-share gimana sih ceritanya sebuah kisah perasaan yang berat sekali sampai akhirnya kamu memutuskan untuk move on. Setelah sekian lama mestinya kamu move on. Ya, betul. Ibaratnya 1 tahun berjalannya hubungan aku sama gadis ya, itu kan ibaratnya awal-awal tuh baik. Awalnya tuh kayak dia tuh, gadis tuh antusias banget sama aku, ibaratnya dia antusias banget, dia mengagumin aku banget, ibaratnya pengen memulai pertemanan yang rasa aku tuh agak-agak rada aneh gitu loh. Istilahnya aku mau mulai kasih sayang apa, coba dia kan berteman tuh kan ya wajar-wajar aja ya, ibaratnya seperti biasa gitu. Tapi dia seperti kayak khusus gitu loh. Kalau kali aku tiba-tiba marah atau aku harus gimana tuh dia marah, atau dia gak mau sampai aku marah banget gitu. Rasaku pertemanan yang paling unik lah ya, ibaratnya kalah-kalah orang pacaran. Seminggu pertama kenal itu wajib video call di jam 8 malam. What? Kalau aku kamu sama malam, gadis jam 8 malam mesti video call? Iya. Wow, luar biasa. Video call gue sama gadis. Ibaratnya gue sama gadis harus video call jam 8. Belum sampai rumah, belum sampai tangga rumah aja dia udah nelpon, udah sampai rumah gitu. Oh iya Bu, ini baru sampai rumah gitu kan. Jangan lupa ntar malam ya. Iya, habis-habis isya lah ya gitu kan. Nah, dan jam 8 gue ketiduran dong. Dan dia teleponinnya nggak diangkat atau apa, tidur kan janjinya jam 8 gitu. Dan itu berlangsung seminggu. Ayo, jadi banyak kalau aku mengepaskan ibaratnya satu tahun gue sama gadis itu ya, cepat berlangsungnya tuh, cepat pertemanannya, cepat perasaannya tuh termasuk cepat. Iya. Hitungan sampai seminggu udah sayang banget gadis sama aku ibaratnya. Padahal kan gadis nggak tahu aku pun nggak tahu gadis gitu kan. Iya. Tapi ya jujur perasaan itu tuh benar apa yang dikatakan salah satu seorang teman gue tuh bilang, karena perasaan nyaman. Iya, jujur. Sebenarnya perasaan seperti menyukai sesama enggak, lebih kepada apa ya, kasih sayang. Kalau aku nganggap gadis kasih sayang, nggak tahu gadisnya. Soalnya dari WA, dari semua chattingnya, dari yang awal gue kenal sama dia sampai batas sebelum ibaratnya di pertengah sekitar 6-7 bulan kami dekat itu, kami ada konflik yang sangat berat. Itu tuh apa ya mungkin kalau menurut aku yang benar-benar intens lah. Pagi, siang, malam, selama puasa, bangunin sahur, ngucapin selamat buka puasa, itu. Wow. Sampai akhirnya bahkan pacar laki aja belum tentu begitu. Oke, lanjutkan. Gue jujur Bel, ibaratnya 20 tahun 20 tahun masa gue dari mau masuk kuliah sampai hingga bekerja itu ibaratnya ketemu 3 orang kalau gue kumpulin. Dari SMP masuk kuliah hingga sudah bekerja, rata-rata mereka berangkat dari yang broken home tuh macam-macam. Dan gue tuh kayak ngerasa mereka tuh apa sih yang dilihat dari seorang gue gitu loh, ibaratnya ngeliat segitu antusiasnya. Ada yang mengatakan udah kayak seperti kakak sendiri, seperti seseorang yang bisa membuat bahagia, nyaman, padahal yang punya diri sendiri pun juga gak begitu nyaman dan begitu bahagia. Tapi segitunya Bel, orang-orang tuh nganggap berteman sama aku tuh kayak beda gitu loh. Teman-teman masa kecil tuh memang kalau tuh memang punya daya tarik sendiri sih ya, tapi kenapa mesti harus perempuan gitu loh. 30 tahun lebih usia gue tuh rata-rata masalah hidup gue tuh di pertemanan. Oh gitu ya. Jadi selama ini berasa kalau masalah itu biasanya di pertemanan. Dan lalu yang membuat kamu ngerasa oke, sudah waktunya nih aku move on, apa tuh? Karena gue harus milih, karena ibaratnya ini sudah permasalahan yang awalnya keluarga sih keluarga inti sih nggak tahu sebenarnya yang terjadi sebenarnya. Mungkin karena mungkin feeling orang tua ya, ibu aku sendiri ngerasa kayak gue sama gadis tuh kayak
pertemanannya beda. Nah, itu mulai sudah mulai konflik itu ya baru-baru aja lah, sekitar bulan awal Juli ya. Ya itu udah ibaratnya mama aku udah mulai ngerasa kayak ada yang beda antara kamu sama gadis. Dibuktikan dengan aku bantu gadis dalam proses lamar pekerjaan. Dari situ akhirnya mulai berantem besar sama mamaku sampai bilang gini ya, kalau kamu gak mau diurusin lebih baik mati aja. Nah, kondisi saat itu aku lagi kayak apa ya, bergejala tipes. Oh, tipes. Dan kayaknya dari pertengahan Juli sampai akhir Juli itu ibaratnya berdebat sama mama, ibaratnya kan akhirnya aku memilih diam. Jadi kondisi saat aku lagi masalah juga sama gadis, hubungan aku sama orang tua aku juga lagi ada permasalahan juga yang menyangkut antara hubungan pertemanan aku sama gadis yang menurut nyokap gue tuh nggak wajar gitu. Di saat itu juga gue masih kerja juga, masih menyelesaikan kerjaan, terus tuh gembar ini juga jadwal vaksin. Nah, akhirnya jatuh sakit di malam takbiran Idul Adha. Itu udah mulai sakit, ngedrop sampai akhirnya titik yang dimana mamaku bilang, kalau kamu udah mau diurusin lagi lebih baik mati. Hitungan detik langsung drop, bertepatan pas lagi sakit juga, lagi parah-parahnya sakit, divaksin juga. Nah, terus tuh kecapean juga karena pulang malam juga, begadang lembur sama teman-teman juga. Terus tes karena aku sakit di kondisi pandemi ya, akhirnya harus di PCR oleh pihak kantor dan akhirnya dinyatakan positif. Nah, dari situlah akhirnya masuk kritis 2 minggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dari situlah aku ngerasa ini semua ada ada berkaitannya lah. Dari masalah hidup aku, ibaratnya rasa kecewa orang tua sih lebih tepatnya kan. Jadinya ya berdampak sekarang. Dan akhirnya di akhir Juli pun juga untuk akhirnya juga aku ngubungin gadis, ibarat tanyain kabar dan segala macam ya. Mulai per awal Agustus sampai sekarang ya udah nggak aku hubungin lagi, karena pada saat aku sakit aku lebih fokus kepada berjuang hidup. Iya betul. Karena kondisi COVID, tipes, nggak bisa makan sama sekali dan kondisi menurun. Nah, itu akhirnya memilih ya aku harus pulang. Artinya aku harus pulang tuh aku harus kembali ke keluarga aku harus kembali kepada agamaku. Akhirnya ya walaupun berat sih, tapi ya perlahan karena mungkin doa aku juga ya aku ikhlaskan, karena aku lihat tiba-tiba dia nongol lagi hanya untuk minta bawakan barang-barang dia yang sempat tertinggal di rumah. Ya perlahan aku kembalikan aja lagi semuanya. Dia nongol itu nongol depanmu apa ngontak? Ketemu lagi, nggak sengaja ketemu di pantai waktu itu ya, aku tanyain kenapa nggak dibalas WA gini gitu kan. Hanya karena aku sakit hati, udahlah kita biasa aja, nggak usah kayak dulu, kita biasa aja lah kak gitu. Loh, ada masalah apa sih? Padahal kan terakhir itu kan memang ada ribut, tapi di terakhir komunikasi kami tuh baik-baik aja gitu. Hanya karena ibaratnya dalihnya dia tuh aku sakit hati yang gimana gitu ya kan. Apa ini cuma cara kamu untuk mencari kesalahan aku, hanya karena selama 2 minggu aku nggak ada ngasih kabar waktu aku kritis ya kan. Tapi dia nyari kamu nggak ada sama sekali. Teman-teman geng aku juga nggak ada nyari. Jadi intinya apa yang dikatakan oleh teman aku waktu itu, artinya dia tuh orang pertama yang aku ceritakan masalah aku sama gadis itu ya. Anak ini pada intinya dia nggak sanggup berteman sama kamu. Dan beberapa omongan teman aku itu, teman SD aku sih, itu aku sampaikan ke teman-teman geng aku di komplek. Dia mengatakan yang dikenalkan sama teman lu tuh nggak benar kak gitu. Kenapa lu nggak satu referensi aja teman lu yang teman SD lu? Kenapa mesti pendapat kami lagi gitu loh? Udah cukup jawabannya teman lu tuh udah pas. Bayangkan dia sudah bisa bukannya mendoakan, tapi bahasanya memprediksikan lah. Ini hubungan 100% nggak akan berjalan dengan lancar, dengan baik gitu lah. Dan bakal salah satu yang tersakiti, dan ternyata benar. Di situ posisinya aku, ya kan. Jadi kamu sudah membantu dia buat dapat pekerjaan, mempermudah kehidupannya, tapi waktu kamu sakit COVID, ya, benar. Dia nggak nyariin kamu? Nggak ada, karena aku nggak ada ngasih tahu. Tapi kan tetap aja itu 2 minggu.
Oh my god. Ya, ya artinya kan di grup teman-teman komplek tuh dia juga dimasukin grup sama gitu. teman-teman aku juga. Tapi ya nggak ada juga ngabar atau enggak gimana gitu kan. Memang udah nggak ada respect lagi dia gitu loh. Tanyain kan. Gitu. Karena jujur terakhir sebelum dia pulang ke mesnya, dia memang sebelum gua sakit, dia duluan yang sakit. Dia nginep di rumah dan itu posisinya aku yang rawat dia. Oh, jadi bahkan dia sakit kamu pernah ngerawat dia juga. Luar biasa. Anda luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya nih ada satu hal yang kamu pelajari dari hal ini untuk mungkin kamu share ke orang lain ya yang mendengarkan ini, bagaimana siap-siap move on. Kalau yang aku tangkap dari cerita kamu sudah tahu kamu harus move on, tapi siap-siap move onnya tuh lama banget. Bisa nggak kamu share satu hal atau satu pesan gitu buat pendengar teman anti galau? Apa sih yang kamu pelajari dari lamanya siap-siap move on ini? Dan supaya orang lain itu kalau yang dengar, ketika mereka dalam titik mereka mau move on, mereka juga jadi oke, sudah waktunya aku move on, atau aku akan menetapkan tanggal kapan aku move on. Ya ibaratnya pengalaman aku yang bisa aku share buat teman-teman buat teman anti galau, yaitu adalah persiapan sih sudah dari awal. Tapi untuk bisa move on tuh karena jujur masih ada memori itu yang membuat kita susah untuk move on. Pertama, memori foto kebersamaan yang ada di handphone kita yang tiap hari tiap detik kita lihat. Nah, kok bisa kamu ngeliat terus tiap hari? Kamu taruh itu background? karena fotonya ada dia tuh sering banyak kamera di handphone aku gitu ya kan. Kemudian status Instagram, ya kan. Yang awalnya tadinya aku bisa lihat Insta story-nya, sampai akhirnya aku udah nggak bisa lihat lagi, dan aku pernah nanya kenapa, ya karena ya aku pengen aja menghindar, nggak mau lagi kakak ngelihat kehidupan aku. Ya oke, ya kan, nggak masalah. Ya dari situ kadang-kadang jujur masih kayak rasa keinginan tahuan, kemana sih dia, kok jadi penasaran sih dia lagi ngapain, karena ibaratnya teman-teman aku bisa ngelihat keadaan dia sedangkan aku nggak bisa. Jadi kalau ngumpul, kabar gadis gimana ya kak, kabar gadis dia lagi ikut acara ini, dan aku hanya krik karena nggak tahu kabarnya. Iya. Dan ibaratnya masih rasa ingin tahu, pengen ibaratnya kembali lagi ke masa lalu, padahal itu udah nggak bisa. Ya untuk pengalaman aku sendiri sih ya teman-teman anti galau ya pertama mungkin dikasih teguran keras, ya kan, sakit. Nah, dan mungkin hati udah lelah, dan keinginan hati juga, mungkin doa juga kan, ibaratnya kenapa orang-orang ini kok udah hilang di hidup kita, nggak ada lagi di hidup kita, pergi di hidup kita, karena mungkin itu salah satu doa yang kita sering ucapkan sama kita ibadah sholat gitu ya kan. Akhirnya perlahan udah bisa move on itu ya perlahan sih, walau kontaknya mulai dihapus, terus chatting dihapus, foto-foto yang ada di handphone dihapus. Kemudian ya karena sudah nggak bisa, karena kita udah di-hidden oleh medsosnya dia ya di-blok lah ibaratnya, udah nggak bisa, udah nggak ada komunikasi lagi, dan aku WhatsApp panjang lebar, nelpon, video call pun udah nggak dijawabnya lagi. Artinya dia sudah terakhir kali ketemu ya udah kita biasa aja, ya udah. Walaupun yang bikin kadang-kadang susah move on tuh karena kita kembali ke kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan dulu, janji, komitmen. Komitmen apa? Komitmen. Ya kan ada komitmen yang waktu seminggu setelah kenal, di minggu keduanya itu dia komitmen jadi kelingking. Apa komitmennya? Komitmennya janjian bakal bantuin aku, bakal nemanin aku. Dan satu yang membuat aku perlahan udah mulai patah hati aku adalah, aku temanan sama kamu selama di tempat ini. Iya. Artinya tempat kerja. Iya. Dan itu ibaratnya bukan hanya ada istilah kawin kontrak ya, tapi teman kontrak ternyata ada. Jadi aku bingung anak ini pada intinya apa gitu loh. Dulu mengatakan
aku bahagia sama kamu Kak, udah kayak kakak sendiri di hidup rantau, nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba ya ibarat kata lagunya Yovie and Nuno ya, kau terbangkanku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Nah, itulah yang aku alami. Teman Tapi kontrak pelan-pelan dengan kembali ikhlas. background lagu Teman kontrak. Yovie and Nuno. Iya, itu. Oke, dan terima kasih banget aku dikasih cerita ini bagaimana kamu siap-siap move on, yang mana memang kalau pertama aku dengar ya itu kayak bikin menyeringit, kayak mikir gimana, tetapi aku yakin keputusan kamu untuk move on adalah yang terbaik, dan itu sudah mengurangi rasa-rasa galau yang selama ini kamu alami, bukan? Iya, banget. Jadi teman-teman pendengar, para teman anti galau, percayalah kalau selama ini galau karena nggak bisa move on, satu obat utamanya adalah dengan move on. Dan aku rasa setiap orang punya punya masa dan waktunya sendiri untuk move on dari perasaannya terhadap seseorang. Jadi aku sendiri juga bisa bilang kalau nggak ada yang betul-betul salah atau betul-betul benar dalam cara setiap orang memproses moving on mereka, ya nggak sih? Benar. Oke deh, thank you banget teman kita, kawan kita yang sudah sharing tanpa nama saat ini. Tanpa nama. Semoga para pendengar bisa merasakan juga bahwa kalian gak sendiri dan selalu ada teman anti galau untuk kamu. Kalau kamu bingung mau ngobrol apa sama orang, bisa main kartu teman. Thank you. Sama-sama.